you friends semuanya, selamat datang di podcast Kopi, konten opini mahasiswa inspiratif dengan aku Melisa yang saat ini akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, dengan hangat pelan, mengalir perlahan namun tetap meninggalkan kesan tentunya. Dan sekarang tentunya aku tidak sendirian di sini. Aku kedatangan mahasiswa dan juga mahasiswi yang menginspiratif kita semua. Nah, mereka ini bukan hanya berjalan, tapi juga belajar memahami langkah mereka sendiri. Nah, kita akan dengarkan ceritanya, kita akan dengarkan pandangannya, dan bagaimana mereka memaknai perjalanannya. Dan langsung saja kita sambut, mereka adalah Duta Civic Sukun 2025. Halo. Oke, gimana nih kabarnya para duta? Alhamdulillah Sangat baik. Sangat baik Teteh. Oke, hari ini lancar ya? Alhamdulillah Lancar. Hari-harinya pun lancar. Betul sekali. Alhamdulillah. Nah, kemarin ini baru banget nih ya kalian dinobatkan sebagai winner Duta Civic Sukun tahun 2025. Alhamdulillah Teteh. Gimana perasaannya setelah dinobatkan sebagai Duta Civic Sukum? Oke, kalau dari Kiana sendiri perasaannya tuh benar-benar bangga ya Teh terhadap pencapaian. Maksudnya kita ini kan mahasiswa baru gitu, terus mendapatkan gelar duta, apalagi ini duta prodi gitu. Betul. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi diri Kiana sendiri, dan juga sebenarnya nggak nyangka ya, karena dari semua finalis itu hebat-hebat gitu Teh. Jadi perasaannya kayak ini bener nggak ya sekarang Gak jadi percaya duta? gitu ya. Iya, masih nggak percaya. Udah beberapa hari ini kayak ini bener gak ya ada selempang ini aku pakai gitu Teh. Jadi benar-benar merasa bangga dan gak nyangka juga jadi suatu motivasi untuk lebih ayo semangat lagi ke depannya kayak gitu. Mantap, menjadi dorongan lebih Betul. maju lagi ya ke depannya. Betul Siapa sekali. lagi nanti dutanya naik nih ke duta. Nah, Semoga ya, semoga. waduh. Kalau dari Arif sendiri bagaimana? Kalau dari Arif sendiri ya Teh, dari yang pertama mungkin sangat-sangat bersyukur. Dan terutama juga sama kayak Kiana, bahwasanya ini adalah suatu kebanggaan juga kita bisa menjadi winner Duta Civic Hukum tahun 2025. Pertamanya ini adalah sebuah wadah yang mungkin Arif sudah jelaskan juga. Perasaannya bisa mengembangkan diri nantinya ke depannya dalam 1 tahun juga, dan mengemban sebuah tanggung jawab untuk ke depannya. Tapi di sini juga lah ketika kita ingin melangkah gitu Teh, bahwasanya ketika kita perasaannya sangat senang, otomatis kita juga bakal sangat nyaman ada di Duta Civic Hukum 2025 ini. Setuju. Oke, nah kita sudah tahu bahwa mereka ini merupakan Duta Civic Sukum tahun 2025. Nah, sekarang kita mengenal dulu dari pribadinya masing-masing. Boleh. Boleh. Ceritakan sedikit aja perkenalan diri terkait dari Kiana ataupun Oke. dari Arif. Oke. Boleh dari Arif dulu deh. Iya. Oke, baik Teteh dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Paujan. Saya berasal dari Kabupaten Garut dan alumni dari SMA Negeri 2 Garut. Kalau misalkan ditanya tentang bagaimana perjalanan atau kepribadian saya bisa dibilang kepribadian yang emang suka sekali berbicara gitu Teh. Sama juga suka sekali bersosialisasi. Tapi ketika saya di SMA itu saya prodi ataupun mungkin jurusan MIPA gitu Teh. Tapi di dalam MIPA itu saya tidak bisa mengemban ataupun mungkin tidak bisa menahan bagaimana saya bisa berbicara di hadapan umum, berbicara ketika sosialisasi dengan teman. Dan untuk kepribadian saya juga mungkin saya akan terus memegang sebuah prinsip gitu Teh. Prinsipnya itu bahwasanya mimpi akan menjadi kenyataan ketika kita bisa menggabungkannya dengan aksi gitu Teh. Oke, Widih, mantap keren. sekali ditambah dengan kata-kata hari ini ya. Betul. Betul. Oke, bagaimana dengan Kiana? Kalau Kiana, nama Kiana Nina Krisi Ander, asalnya dari Kabupaten Bandung, lebih tepatnya di Banjaran. Nah, Kiana ini alumni dari SMA Negeri 1 Banjaran. Kalau kepribadian Kiana sendiri itu sebenarnya nggak jauh sama Arif, karena Kiana tuh sama-sama suka tipe orang yang suka bersosialisasi, suka ngobrol, suka ngomong, dan juga sangat suka berorganisasi. Jadi dari SD itu Kiana udah pernah jadi MC dari kelas 3 SD, dan dari SD juga
hari-hari Kiana tuh dipenuhi oleh organisasi. Jadi sangat suka berorganisasi. Sama seperti Arif. Cuman ada sedikit perbedaan nih Teh. Kalau Arif itu dari IPA, Kiana dari IPS. Betul. Jadi Kiana di sini merasa kayak kayaknya walaupun kita punya kesamaan, ada pelengkapnya satu sama lain, di mana Arif dari IPA, Kiana dari IPS. Jadi kita bisa bertukar pandangan gitu loh Teh. Jadi sebenarnya Kiana sama Arif tuh nggak jauh beda seperti itu. Salpok banget itu udah jadi MC dari kelas 3 SD Iya, ya? betul. Udah kelihatan dari SD ya teh. Iya, Iya. cocok banget deh jadi duta ya. Wow, betul sekali. amin. Gak salah pilih ini jadi duta. Nah, betul. Jadi Kiana itu dari IPS sedangkan Arif dari IPA. ya. Betul sekali teteh. Keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda ya, tapi Betul. kalian dijadikan menjadi pasangan sebagai Betul. minat duta civic suku. Yes. Betul sekali teteh. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu gimana sih awal mulanya atau alasan yang membuat kalian tuh tertarik nih buat jadi duta civic sukum kemarin? Oke, kalau dari Kiana alasan yang utamanya itu karena Kiana punya kesadaran ingin membersamai rekan-rekan dan membangun potensi rekan-rekan untuk lebih mencintai lagi terhadap kewarganegaraan ini. Yang pertama itu, yang kedua juga untuk membangun kesadaran bahwa kita ini mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Terus juga kita dari prodi PKN gitu, kita harus bisa cinta, terutama harus cinta dulu nih sama rumah kita dulu. Iya, betul. Nah, jadi dari lingkup yang paling kecil dulu, dari teman-teman kelas, angkatan, Kiana ingin membersamai lewat apa? Lewat duta civic sukum ini, yang diharapkan nantinya Kiana bisa bareng-bareng sama teman-teman untuk ayo kita saling memotivasi yuk satu sama lain. Kita pelajari lagi PKN seperti apa. Nah, seperti itu Teh alasan utamanya. Yang kedua juga karena sebelumnya Kiana pernah jadi duta hukum dan HAM di FPSH, Kiana merasa kayaknya harus ada hal yang dilanjutkan. Jangan berhenti di situ aja gitu. Jadi Kiana memberanikan diri untuk kita coba jadi duta prodi, apakah bisa? Ternyata bisa. Oke, mantap. Iya. Udah punya pengalaman juga ya. Betul. Ternyata dulunya menjadi duta hukum. Iya, Itu duta saat hukum dan HAM. SMP. SMA. Oh, SMA. Betul. Oke, mantap. Kalau dari Arif sendiri bagaimana? Kalau misalkan dari Arif sendiri ya, dari Arif pribadi, bahwasanya kenapa mungkin memilih duta civic hukum ataupun mungkin mendaftarkan menjadi duta civic hukum. Pertama-tama ini adalah sebuah peluang ya Teh. Kita perlu ketahui bahwasanya ini adalah sebuah wadah untuk kita bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Karena ketika Arif naik ke SMA juga, ketika Arif di SMA, ketika Arif masuk kuliah juga, Arif berpikir bahwasanya Arif itu tidak ingin menjadi orang yang biasa aja gitu Teh. Arif ingin menjadi seorang yang luar biasa. Ketika kita mungkin berbicara tentang pengalaman juga ya Teh, bahwasanya mungkin tanpa disadari aku dengan Kiana itu ada sebuah pengalaman yang sama gitu Teh. Betul. Bahwasanya kita itu sama-sama di forum OSIS Jawa Barat waktu Betul, dulu gitu Teh. Teh. Tapi mungkin tidak menyadari karena Iya, berbeda belum kenal. wilayah gitu Teh. Gitu. Mungkin untuk yang lainnya itu pertama adalah sebuah wadah untuk mengembangkan diri Arif sendiri. Yang kedua, ketika Arif bisa menjadi duta civic hukum, bagaimana mungkin itu juga menjadi PR untuk kedepannya, terutama untuk prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga Teh. Bagaimana itu bisa meningkatkan Arif tentang kesadaran terhadap hukum, tentang moral, dan tentang negara Republik Indonesia ini Teh. Oke, mantap-mantap ya, alasannya sangat mulia gitu ya, bukan hanya Betul. untuk diri sendiri, tetapi Ya. juga untuk teman-teman Nah, semuanya di betul PKN. sekali Teh. Nah, tanggung jawab yang kalian pegang ini, pencapaian yang telah kalian dapatkan bukan cuman sebuah bukti bahwa kalian bisa, tetapi menjadi sebuah tantangan juga ya buat Betul sekali, kalian. Ya, harus seperti apa gitu duta Iya. civic sukum Betul ini. sekali Teh. Nah, untuk menjadi duta civic hukum itu pasti ada seleksinya dulu kan ya? Betul. sekali Teh. Nah, dari tahapan-tahapan seleksi itu, apa sih tantangannya yang kalian rasakan? Oke, mungkin dari Arif sendiri ya Teh, dari berbagai tantangan juga, karena Arif tidak sama kayak Kiana, bahwasanya pernah berpengalaman di duta juga. Tapi Arif memiliki tekad yang kuat itu Teh. Itu pertama-tama yang mungkin Arif rasakan, bahwasanya Arif ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk tantangannya lumayan banyak juga Teh. Bagaimana yang pertama itu kita harus memanage waktu. Terutama kan untuk mahasiswa baru gitu, kita baru terjun lah ke Universitas Pendidikan Indonesia ini. Pertama itu kita harus bisa memanage waktu. Terus juga kan di dalam seleksi duta civic hukum juga, terutama di penampilan juga, finalis juga ada beberapa poin yang harus kita siapkan dari bagaimana jalan, terus dari bagaimana kita bisa menampilkan bakat. Tapi mungkin itu balik lagi bahwasanya persiapan itu akan siap ketika kita bisa menggabungkannya dengan aksi gitu Teh. Oke, mantap sekali jawabannya. Waduh, Wow. duta civic hukum ini oke, bagus banget deh. Wow.
Oke, kalau dari Kiana, tantangan terbesarnya sama kayak Arif, dimana kita harus manajemen waktu nih. Kita kan baru masuk ke dunia yang baru gitu ya Teh, universitas, dan ternyata kita masih kaget-kagetan nih masa-masanya dimana ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu, ditambah kita sekarang punya jabatan gitu Teh. Jadi dari awalnya Kiana tuh kan belum sempat mikir kayaknya pas masih maru nggak akan ngejar apa-apa dulu deh, mau mengenali dulu. Ternyata Kiana dikasih amanah gitu. Oke, berarti itu nyambung ke kepercayaan dirinya Kiana. Itu juga suatu hal yang besar dimana Kiana harus selalu siap, yang kayak kadang ada rasa takut kan, takut salah atau apapun, tapi nggak apa-apa, harus percaya diri, harus tahu kalau kesalahan itu suatu ibu dari pengalaman yang bagus gitu kan ya Teh, dari pelajaran juga. Jadi yang pertama, tantangan terbesar adalah bagaimana kepercayaan diri Kiana ditingkatkan lagi, dan yang kedua adalah manajemen waktunya Teh, seperti itu. Tentunya pasti dalam tahapan-tahapan untuk mencapai sesuatu itu pasti ada tantangan sendiri ya. Iya, seperti betul. kalian alami. Dan selanjutnya, Widih, apa Waduh, itu? Apa ya? formal gini. Iya, santai. Nah, kan untuk menjadi duta civic hukum seperti yang tadi aku bilang nih, pasti ada tahapan-tahapan Yes, seleksinya betul. nih. Nah, dari beberapa tahapan seleksinya, momen mana sih nih yang paling kalian inget dan kalian, aduh, aku pengen lagi ngerasain tahapan ini gitu. Apa ya? Oke. Yang berkesan atau nggak mau lagi? Waduh. Sebenarnya apa? Boleh. Oke, sebenarnya yang paling membekas itu gimana pas kita deg-degannya sih Teh. Dari setiap tahapan itu ada aja deg-degannya. Pas latihan, aduh kaget, harus bisa langkahnya seperti ini, langkahnya seperti itu. Terus harus percaya diri kan, karena di situ pertama kali kita nunjukin kayak kebiasaan-kebiasaan kita, dan apa tantangan-tantangan tuh dicoba diuji di pertemuan pertama kita latihan. Deg-degannya. Terus yang kedua, kalau pas seleksinya banget, yang paling deg-degan itu ketika mosi sih kalau dari Kiana. Mosi dan pertanyaan. Kayaknya semuanya juga kayak gitu deh, karena betul Teh, karena mosi sama pertanyaan itu bener-bener random, dan kita gak tahu kan, gak ada clue sama sekali. Dari Teh Melisa dan Kang Arifin pun gak ngasih clue sama sekali. Betul sekali. Gak ada kisi-kisi. Jadi kita menekan Kak, takutnya jawabannya salah kan yang nanti ya. Tapi untungnya bisa dilewati dengan kepercayaan diri. Dengan waktu 30 detik itu juga, 30 detik keramat itu ya. Ya ampun, bikin deg-degan banget. Seperti itu Teh, kalau dari aku pertama deg-degan setiap tahapannya, itu semua bikin deg-degan. Dan yang paling deg-degan pas mosi dan pertanyaan. Oke. Oke. Kalau dari Arif sendiri? Kalau dari Arif sendiri ya Teh, kalau misalkan momen berkesan, kayaknya semuanya berkesan ya. Betul. Karena dikarenakan dari berbagai tahapan ada cerita tersendiri gitu Teh. Yeah. Tapi mungkin dari yang paling berkesan itu dari Arif sendiri itu dari bakat gitu Teh, uji bakat. Mungkin agak berbeda dari Kiana. Dikarenakan kalau misalkan mosi itu Arif sangat suka gitu ketika kita ditanya gitu Teh. Jadi itu sebuah hal poin plus juga bagi Arif sendiri gitu. Karena ketika Arif ditanya itu lebih suka dan lebih suka menjawab juga. Tapi untuk uji bakat itu tersendiri kan, waktu awal-awal kayak Arif itu bingung gitu. Bahwasanya kan ketika kita melihat ada puisi, bahwasanya ketika puisi itu udah banyak ya Teh. Puisi juga udah banyak, ada beberapa finalis yang ngambil puisi. Terus juga bakat Arif itu sebenarnya dari sepak bola gitu Teh. Tapi bingung kalau misalkan kita bawain dari finalis ya Teh. Jadi betul, jadi tidak memungkinkan. Tapi ketika Arif waktu malam-malam gitu melihat proklamasi Bung Karno gitu Teh. Mungkin dari Arif sendiri bisa kayaknya mencoba untuk pidato gitu, untuk uji bakatnya. Tapi alhamdulillah gitu, ketika Arif mencoba pidato, alhamdulillah bisa cukup lumayan bagus. Iya betul juga gitu Teh, betul juga. Jadi mungkin dari momen yang paling berkesannya dari uji bakat gitu Teh, dari seleksi ataupun tahapan dari finalis Duta Civic Hukum. Dari uji bakat dan juga deg-degannya pas orasi Pas mosi sama pertanyaan. Itu Betul. memang tahapan yang paling takut. Iya. Betul. Kita nggak bisa menduga apa pertanyaan yang muncul dari dewan juri. Yes, Betul betul sekali. banget. Emang nggak dikasih kisi-kisi ya? Itu Iya. kalau kisi SMA kayaknya. Iya, betul. SMA itu. SMA dikasih kisi-kisi. Iya. Oke, selanjutnya nih, kalian sekarang sudah menjadi winner Duta Civic Hukum. Oke. Nah, menurut pribadi kalian sendiri nih, pandangan kalian, apa sih kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang duta? Oke, mungkin dari aku terlebih dahulu ya, dari Kiana. Sebenarnya untuk kualitas itu sendiri, dikarenakan kita berbicara tentang bagaimana kualitas terus tanggung jawab juga sebagai Duta Civic Hukum.
dari kualitas diri sendiri juga pasti banyak ya teh, seperti yang harus kita punyai, seperti yang dalam buku yang Arif baca, ada buku berbicara itu ada sedihnya gitu teh. Jadi ketika kita ingin disegani oleh orang, ketika kita ingin dihargai oleh orang, terus ketika kita ingin dilihat baik oleh orang itu, yang pertama itu kesan pertama orang melihat itu dari kerapihan gitu teh. Pertama dari mungkin kerapihan diri kita sendiri dan lain-lain. Terus juga untuk kualitas yang selanjutnya pastinya ketika kita berbicara tentang duta sipil hukum, pastinya ketika kita berbicara tentang hukum, pemerintahan dan lain-lain, pastinya kita harus bisa berbicara gitu teh. Jadinya mungkin dari Arif pribadi, Kiana juga dan mungkin rekan-rekan selanjutnya mungkin yang harus diperbaiki atau mungkin yang harus dimiliki oleh Arif sendiri untuk saat ini adalah ketika bagaimana public speaking, berbicara, terutama juga untuk bagaimana kita terus bisa mengawal gitu, bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lain-lain gitu teh. Oke. Kalau dari Arif udah ada, sekarang dari Kiana lebih ke kepribadian ya teh. Supaya pelengkap juga nih. Yang pertama adalah seorang duta juga menurut Kiana harus punya kepemimpinan, karena duta juga kan bisa ada sisi memimpinnya begitu teh. Bagaimana memimpin diri sendiri dan juga dapat membersamai rekan-rekan, itu harus ada sisi kepemimpinan. Nah yang kedua betul dari public speaking, karena duta itu bisa disebut sebagai wajah ya teh, yang dimana kita tuh harus bisa mewakili suara rekan-rekan yang lain. Dan juga tadi betul kata Arif, bagaimana kita bisa menilai gitu pemerintahan sekarang seperti apa supaya lebih kritis lagi. Nah yang ketiga betul tadi, kritis teh. Seorang duta juga harus kritis, terus juga harus bisa memilih mana berita yang harus kita ikuti dan enggak, karena seorang duta juga harus update gitu, apalagi duta civis hukum gitu ya, tentang masalah-masalah kewarganegaraan. Mungkin yang terakhir juga bagaimana kita harus bisa kolaboratif teh dan bisa adaptif gitu, karena dimanapun kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa saling merangkul satu sama lain. Yang Kiana dan Arif rasa itu adalah salah satu hal yang penting ada di dalam diri seorang duta, seperti itu. Mantap. Emang dari seluruh tahapan-tahapan juga pastinya menilai semua kriteria itu ya. Betul sekali. Dari kerapihannya, penampilannya, terus cara ngomongnya, Betul dan sekali. juga bakat yang dimilikinya. Tadi juga kekritisan juga dinilai dari cara dia dapat menjawab dengan tepat ya, mau Betul. ataupun pertanyaan dari juri. Betul. Nah, berbicara tentang tahapan seleksi nih, kayaknya penonton juga pada kepo nih gimana bakatnya pada saat itu. Tadi kan Arifin berbicara bahwa unjuk bakatnya itu adalah pidato. Betul Kalau sekali. Kiana Puisi. puisi. Ya. Boleh dong spill dikit aja gitu unjuk bakatnya. Mau dari boleh. siapa dulu nih? Boleh dari Kiana dulu mungkin. Oke, boleh. Karena waktu itu Kiana sedikit aja teh. Karena waktu itu Kiana kan pembacaan puisi ya teh, jadi nggak terlalu hafal semua dan itu puisi yang cukup panjang. Puisinya karya Chairil Anwar, Karawang Bekasi. Kayaknya langsung ganti modenya. Oke. Sebentar. Oke. Karawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak dapat lagi berbicara dan angkat senjata lagi. Seperti itu lah kurang lebih. Good job. Ya, sepil. Mungkin untuk lebih mantapnya kemarin. Iya, betul. betul. Oke, dari Arif sendiri pidatonya gimana Waduh, nih? karena waktu itu lumayan suaranya harus ini, apakah boleh gitu dari sini atau mungkin sedikit aja mungkin ya teh. Yes, boleh. Spill dikit aja mungkin ketika Arif pidato waktu itu teh. Pertama-tama itu pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu. Hadirin yang saya hormati, teman-teman sebangsa dan setanah air dan generasi muda penjaga masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwasannya berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Seperti itu teh, sedikit ya. Kalian udahlah cocok gitu jadi duta. Alhamdulillah. Sebagai bakatnya masing-masing Betul, ya, betul. yang Alhamdulillah. mulai ditampilkan Yes, ketika betul. waktu seleksi. Nah, betul. Yang menyebabkan kalian juga sekarang jadi winner duta. Nah, alhamdulillah ya. Dan disclaimer waktu itu juga yang finalis duta civic hukum itu ada 10 orang 10 ya. orang, betul sekali. Teh. Dan kalian menjadi pasangan Yes. yang Iya. winner gitu, yang Iya. menangnya dari gitu. Betul. Tapi sebelumnya kalian tidak berpasangan kan ya? Iya, Betul sekali betul. tidak teh.
Oke, nah berpasangan. sebelum itu kalian udah saling kenal gak sih? Nah, cerita lucunya tuh yang tadi Arif bilang teh. Betul. Kita itu satu organisasi di Forum OSIS Jawa Barat. Arif itu wilayah berapa, Arif? Aku wilayah XI. Wilayah 11. 11, Garut, aku ya. wilayah 8, jadi cukup jauh. Tapi kita nampaknya pernah ditemukan di satu acara Kegiatan. yang sama, WJSLS ya. WJSLS waktu Iya, itu, Teh. di situ Kiana jadi panitia. Kalau Arif waktu itu jadi panitia bukan? Iya, jadi pendamping lah buat anak-anak dari Kabupaten Garut. Betul, sama. Jadi Kiana juga jadi pendamping kebetulan. Jadi sebenarnya kayaknya kita pernah ngobrol, pernah ketemu. Makanya pas awal masuk kelas, kok kayak nggak asing. Kayak nggak asing. Nah, Iya. betul. Kayak Siapa ya? siapa ya gitu. Tapi Iya, di mana ini? Betul. Jadi kayaknya memang sudah pernah ketemu sebelumnya teh, Betul sekali. tapi belum kenalan secara langsung karena kenalan secara langsungnya pas di kelas gitu. Tapi sebelumnya waktu di himpunan OSIS itu, ya, Iya. yang di OSIS itu kalian udah tegur sapa gitu apa gimana? kayaknya udah ya, Kayaknya tapi udah, tapi nggak suka menyadari lupa gitu aja. karena berbeda wilayah juga gitu. Betul. Jadi Oh, udah lama kayak juga kayaknya ya. secara ini aja mungkin kayak oh halo ini dari wilayah apa dari apa. Jadi nggak terlalu spesifik gitu teh. ya kayak gitu. Jadi cuman mungkin pas di kelas pas ketemu ini siapa ya? Kok Iya, kayak agak asing. Betul betul kayak Taunya sekarang jadi pasangan duta Iya, ya. betul. nggak kebayang juga ya. Iya, gak pernah nyangka gitu. Tapi setelah kalian menjadi pasangan ada canggung apa bagaimana? Enggak ya? Kayaknya enggak juga Enggak. tuh karena Sekelas juga ya, Iya, kalian? sekelas Juga. juga kayak Oke. udah banyak ngobrol juga gitu Iya, sebelum betul. kita jadi pasangan juga Betul. kayak cocok lah gitu untuk Iya. kita berdiskusi untuk kita bisa mengembangkan nantinya gitu ke depannya gitu. Ya, Kiana juga nggak ngerasa canggung sama Arif karena Betul. sebelumnya juga kayak di kelas tuh kita nggak yang serius gitu, teh kayak Oke. aku suka ngeherian Arif lah, bercandain Arif. Arif juga Bercandain. kayak gitu. Terus Betul, juga betul. karena kita kelompoknya kelompok di ininya juga kaderisasi juga deketan kan. Nah, betul. Kiana kelompok 1, Arif kelompok 3, jadi Nah, kita betul, sering betul. bertukar pandangan gitu teh. Jadi nggak Oke, canggung mantap, deh. mantap. Iya. Jadi udah lumayan deket lah ya Iya. sebelum menjadi pasangan Betul, betul. duta. Nah sekarang kan udah jadi pasangan duta nih, udah Betul. deket juga kan, udah nggak Iya. canggung nih. Boleh dong, aku mau mendeskripsikan masing-masing. Jadi Arif mendeskripsikan Kiana dan Oke. Kiana mendeskripsikan Arif. Oke, boleh. Dari siapa Boleh dulu dari nih? nih, siapa siapa dulu? dulu? Mungkin boleh dari Iya. Cowok deh. Oh, cowok. Oke. Oke. Untuk bisa mendeskripsikannya teh, Iya. mungkin dari karakter Kiana itu sendiri. Ketika Arif melihat waktu pertama kali gitu, tapi kita waktu pertamanya kan di Forum OSIS Jawa Barat gitu. Iya. Tapi ketika di kelas itu kan ada beberapa orang yang emang kritis gitu teh. Oh ketika emang melihat Kiana itu, wah orangnya kayaknya kritis banget gitu. Cocok nih. Karena plot twistnya juga ya teh, ketika kita jadi mahasiswa baru ya, Iya. kita itu baru masuk grup ya, masuk grup mahasiswa baru gitu. Di sana itu kita udah ngebahas tentang perpolitikan Indonesia Betul. gitu teh. Jadi Banget ini jadi mahasiswa baru. nah waktu itu kan momen malam-malam juga ya, Iya, seru gitu. malam-malam. Nah di sana juga ada Arif sama Kiana gitu yang membahas tentang emang perpolitikan di negara kita gitu. Sebenarnya dari karakter Kiana juga emang orangnya itu mudah untuk bersosialisasi gitu teh. Dan juga memiliki kepedulian yang emang tinggi gitu ke sekitarnya gitu. Jadi Keren banget. Lucu. Ada lagi apa lagi? betul juga, terus juga emang dari segi bagaimana pengalaman juga emang Kiana ini emang mumpuni gitu teh. Emang seru juga Banyak kayak banget ya pengalaman. pengalamannya Banyak dari banget SD, kayak aduh. dari SD juga gitu teh. Iya. Nah, plot twist juga Arif dari SD juga. Kalau Kiana kan dari jadi MC ya. Iya. Kalau Arif itu jadi ini teh juara Pildacil, pidato Oh anak my kecil God. gitu. Keren banget. Ini emang pasangan yang Wow. kayak akan prestasi ya. Amin. Apalagi nih dari Kiana. Apa Oh, lagi? dari Kiana kayaknya kalau misalkan disebutkan sekarang nggak bakal cukup waktunya gitu teh. Jadi mungkin boleh aja langsung. Terlalu wow gitu Kiananya. Cantik gak Kiananya? Kalau misalkan dibilang kalau cantik ya pastilah. Aduh Kiana jangan terbang. Aduh, terbang banget. Oke, kalau menurut Kiana Arif ini gimana Oke, nih? kalau Arif yang pertama first impression ya teh waktu itu ya yang di grup itu dengan foto profil dia teh yang lagi di meja DPR gitu deh kalau nggak Waduh. salah di Aduh, DPR deh. aduh. Ini kayaknya orangnya serius banget dengan teh di situ tuh kita pembahasannya bener-bener lagi kemana-mana, tapi dia membawa topik politik yang kayak oh ini kayaknya orangnya serius. Politik banget nih. Iya, jadi first impression Kiana ke Arif itu kayaknya Arif tuh orangnya serius banget gitu. Oh, oke. Nah pas masuk kelas dan ternyata oh ini yang waktu itu diajak ngobrol, ternyata Arif tuh bener-bener orangnya sesantai itu dan sebaik itu, dan sejauh ini Kiana nggak pernah ngeliat Arif marah teh. Karena Arif itu sesabar itu. Kiana jarang banget ngeliat Arif marah, terus juga
sangat amazed sama Arif itu pas pertama kali gimana dia bertukar pandangan dengan dosen teh. Bayangin waktu itu bertukar pandangannya dengan dosen, kan kita masih Maru tuh masih takut-takut ya. Iya. Tapi Arif itu udah bisa ngeluarin opininya, pendapat dia dengan semua buku yang dia baca, Wah. semua podcast yang dia Aduh. dengar. Wawasannya Itu sangat iya, wow gitu. jadi ngerasa kayak Arif tuh wawasannya tuh sangat luar Luas biasa banget ya. gitu. Untuk Kiana nge-compare sama diri Kiana sendiri gitu ya. Untuk sama Kiana, wow, itu Arif tuh tipe orang yang enak diajak diskusi gitu teh. Iya. Karena emang rekomendasi juga waktu itu kita mau bikin tugas. Aduh, ini tugasnya gimana ya, cari orang yang bisa diajak diskusinya enak. Kiana pasti nawarin ke Arif coba. Arif. Karena dia Oh, tuh betul. emang enak banget diajak diskusi. Terus juga public speaking Arif tuh keren banget teh. Gitu. Pasti. Kalau Kelihatan banget sih. Oh, enggak juga Iya. kayak masih di tahap berkembang gitu. Nah, dan suatu hal yang dibanggakan dari Arif dan karena belajar dari Arif juga, Arif itu selalu ngajak kita untuk gak jadi biasa aja kayak yang Arif bilang. Dan itu tuh menjadi suatu motivasi untuk Kiana juga. Jadi singkatnya Kiana dari Arif ini banyak pelajaran yang bisa Kiana ambil gitu. Keren banget Arif. Oh, soalnya Oke. Kiana juga banyak sekali teh pembelajaran yang mungkin tadi bilang bahwasanya Kiana juga kayak mudah gitu bagaimana dia peduli terhadap ruang kelas, terhadap angkatan dan lain, lumayan bagus gitu teh. Banyak sekali yang Arif pelajari juga dari Kiana. Sebenarnya kita saling belajar gitu. Betul. Karena sejatinya manusia kan belajar itu paling ini tuh ketika kita berdiskusi ataupun ketika kita berpengalaman gitu. Oke, udah saling mengenal ya. Betul, Bagus betul, sekali. Udah saling melengkapi berarti ya. Ya, Bisa. semoga kedepannya harus bisa. Betul, harus bisa. Nah, kalau itu kan saling melengkapi dari mungkin dari kepribadian tadi ya. Betul, Iya. betul. Dari apa yang dimiliki oleh kalian. Betul, Nah, betul. kalau sebagai duta civic hukum, bagaimana sih cara kalian membagi antara mungkin dari Kiana ataupun dari Arif gitu? Apakah sudah ada terpikirkan gitu? Oh, oke. Kalau misalkan Gimana, Rif? dari Arif sendiri ya, pastinya terpikirkan gitu teh bagaimana kita bisa membagi sebuah tupoksi untuk nanti kita iya. ke depannya. Terutama juga karena mungkin dari Kiana sendiri bakatnya itu tentang kepedulian gitu teh. Mungkin dari Arif sendiri dari idenya nantinya itu bisa berpikir untuk ke depannya. Dan dari Kiana itu lebih ke bagaimana aksinya, bagaimana kepedulian terhadap teman-temannya. Pastinya juga ketika kita berbicara tentang bagaimana lebih baik untuk ke depannya, pastinya ketika Arif melihat masa depan, inovasi untuk ke depannya. Tapi dari Kiana itu melihat bagaimana realita pengalaman sebenarnya tidak ada di dalam kampus ataupun mungkin di lingkungan kita. Kayak gitu sih teh. Nah, kalau dari Kiana, jadi kayak membagi gitu ya Arif sama Kiana tuh supaya klop gimana gitu ya. Biasanya Kiana tuh kayak diskusi dulu sih teh sama Arif. Betul sekali. Arif, ini kira-kira siapa nih yang mau ngehandle atau misalnya siapa nih yang mau ambil yang ini gitu. Oh, boleh kita berdua aja. Coba kamu yang bagian ininya, aku yang bagian itunya. Jadi diusahakan gimana kita berdua tetap balance gitu teh. Karena ada kalanya dimana Kiana kan perempuan ya. Nah, ada batasan-batasannya nih. Arif laki-laki pasti lebih bisa ngambil Iya, Nah, betul langkah sekali. gitu. Jadi kadang opini Kiana yang maksudnya sependek pengetahuan Kiana, tapi ternyata Arif tahu bisa melengkapi. Nah, disitulah dimana Kiana sama Arif bisa ngelengkapi satu sama lain seperti Saling itu. melengkapi ya. Iya. Bisa. Intinya saling bagi tupoksi aja gitu. Nah, betul sekali. Yang utamanya adalah komunikasi, jangan Komunikasi. sampai miskom gitu. Betul sekali itu Ya, kayak Iya. Komunikasi Harus di dijaga atas benar-benar. segalanya ya. Betul. betul sekali. Enggak gitu teh. Aksi di atas segala. Oke. Nah, ya aksi lalu komunikasi. Nah, ya. betul. Dibarengin aja ya, keduanya harus Dibarengin. balance gitu ya. Betul sekali. Ada satu lagi teh. Apa tuh? Maaf banget. Di atas aksi ada kesadaran. Oke. Nah, ya betul sekali kan. kesadaran Intinya terlebih semuanya dahulu. nggak bisa berjalan satu-satu ya, Betul, berarti betul semuanya harus sekali, Teh. diiringi dengan yang lainnya Nah, juga. balik Betul juga sekali. aku sendiri juga dari Arif sendiri gak bisa berjalan sendiri gitu teh. Harus dibarengi oleh Kiana dan balik juga Kiana Betul. tidak bisa berjalan sendiri, harus dibarengi oleh aku. Jadi Iya. benar-benar bisa saling melengkapi. Yes. Makanya duta civic hukum itu berpasangan. Iya, Nah, benar. betul sekali teh. Nah, akhirnya nih, Boleh. karena udah azan Oh, juga ya. iya, betul, Oke, betul. terakhir aja nih. Tadi kan pesan untuk finalis. Nah, Betul. kita mau kalian mengucapkan pesan untuk diri kalian sendiri di masa depan. Oke. Boleh dari siapa dulu? Dari siapa nih? Oh, dari siapa dulu? Dari Arif dulu ya. Karena laki-laki kayaknya tuh. Boleh, boleh. Mungkin dari Arif sendiri bahwasanya untuk diri Arif sendiri untuk masa depan mungkin Arif juga nanti bisa melihat gitu teh. Bahwasanya ini adalah sebuah titik di mana waktu yang akan menjawab semuanya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Arif ingatlah tujuan kamu awal. Bahwasanya tujuan kamu berkembang itu adalah untuk ibu kamu gitu teh. Dari Arif sendiri emang tujuan Arif sendiri berkembang itu demi ibu. Bahwasanya mungkin untuk supaya pesan dari Arif sendiri untuk kedepannya itu
Rip, kamu bisa melihat Arif yang sekarang. Dan mungkin kamu nanti di beberapa tahun lagi udah menjadi Arif yang lebih baik. Ya. Tapi perlu kamu ingat bahwasanya sebuah keberhasilan dunia ini hanyalah sementara gitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Pokoknya tetap ingat terus bahwasanya tetap rendah hatilah untuk kedepannya. Karena bahwasanya kesombonganlah yang akan merusak kamu kedepannya gitu teh. Oke, keren banget. Halo Arif di masa depan. Halo. Mungkin nanti anaknya juga ikut nonton. betul. Anak Arif. Oke, Betul. dari Kiana sendiri gimana? Kalau dari Kiana, untuk Kiana di masa depan selalu ingat pencapaian yang udah ditempuh, juga selalu ingat titik susahnya, titik beratnya, titik usaha-usahanya, supaya kamu nggak Kiana nih ya nanti supaya nggak menyerah, nggak gampang nyerah, nggak gampang ngeluh nantinya. Terus juga Kiana di masa depan harus bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan harus bisa menjadi teladan, karena mama papa selalu nanemin kamu harus jadi teladan bagi diri kamu sendiri dan juga orang lain. Intinya jangan selalu memikirkan diri sendiri, tapi juga harus memikirkan bagaimana orang lain bisa ikut berjalan sama kamu. Dan Kiana di masa depan jangan males-malesan, gak boleh males-malesan, dan selalu harus belajar, selalu harus rendah hati, selalu harus ingat dengan keluarga dan orang tua, dan selalu harus ingat dengan rekan-rekan yang pernah membersamai, supaya ketika nantinya kita semua bisa sukses bareng, bisa belajar bareng ke depannya. Buat Kiana ya di masa depan, buat semuanya, salah satu hal yang selalu Kiana sebutkan ya ketika Kiana berandai-andai nanti di masa depan adalah selalu ingat kepada orang tua dan selalu ingat kepada rekan-rekan yang sebenarnya mereka itulah yang membentuk diri Kiana di masa depan nanti, seperti itu. Nah itu dia pesan-pesan untuk Ya. diri kalian di masa depan. betul Nanti sekali. diri kalian jangan lupa nonton ini ya di Betul. masa depan. Ya. Semoga ya teh. Harus kayaknya harus. Nanti kenalin, ini mama, papa dulu jadi duta sipil. Nah, betul. Oke, mungkin aduh sebenarnya kalau misalkan tidak terbatas oleh waktu Iya, ya. bakal Betul sekali. banyak banget nih ya kita Banyak obrolin. banget sekali, Teh. Nah, tapi karena kita terbatas oleh waktu mungkin Oke. cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Duta Sipik Sukum karena sudah bersedia untuk diundang oleh podcast dari UPP ini. Oke. Hanya kita juga berterima kasih Betul. gitu untuk UPP dikarenakan udah bisa memberikan wadah gitu teh. Betul Mungkin ini hal sekali. pertama juga kita pertama podcast Iya, ya Kiana. betul. Jadi terima kasih banyak untuk UPP karena telah memberikan wadah untuk kita ke depannya. Iya. Sama-sama. Terima kasih juga Teh Melisa. Nah betul. Kayaknya Teh Melisa pesan buat Kang Arifin dan Teh Melisa kayaknya. Ya. Boleh dari Kiana terlebih Oke, dahulu. boleh nambah Oke, nih. boleh. Pesan buat Kang Arifin dan Teh Melisa. Pertama, terima kasih banyak atas segala bimbingannya, bantuannya, dan juga pesannya. Semangat terus buat Kang Arifin dan Teh Melisa, karena terima kasih sudah menjadi akang teteh yang keren-keren banget. Dan Teh Melisa sama Kang Arifin tuh bener-bener berhasil gitu jadi akang teteh buat kita, karena kitanya jadi terbentuk karena akang teteh gitu. Nah betul. Sama-sama. Oh my god. Pokoknya mungkin terima kasih banyak terutama buat Teh Melisa dan Kang Arifin dikarenakan membentuk juga karakter kita untuk kedepannya. Dan terima kasih banyak dari pengalaman, dari pengetahuan yang telah diberikan kepada kita gitu Teh. Pokoknya semangat terus juga buat Kang Arifin dan Teh Melisa supaya bisa lebih baik juga nanti kedepannya. Oke, terima kasih banyak atas pesannya. Nah, alhamdulillah ya kalau misalkan memang selama aku dan juga Arifin membersamai itu memang bermakna bagi kalian, itu sangat Sangat-sangat senang bermakna. sekali Teteh mendengarnya. Nah mungkin nanti Arifin juga bakal menonton ya untuk podcast Betul. ini. Nah mungkin untuk podcastnya cukup sekian. Apakah sudah cukup dari kalian ya? Sudah cukup. Sudah cukup kayaknya Teh, karena Sangat terbatas oleh waktu juga ya. Iya, terbatas oleh waktu. Mungkin nanti kita bisa mengobrol lagi di belakang lah ya. Nah betul banget. Oke, mungkin Teteh sebelum penutupan mau jargon UPP dulu boleh? Boleh Teh. Oke, boleh lihat ke kamera ya. Boleh Teh. UPP, Open your mind. bye UPP. Terima kasih. Terima kasih banyak. Keren sekali. Terima kasih banyak. Kang. Terima kasih banyak Kang Teh. Oke. Terima kasih banyak Kang Teh.